Kalau kamu tahu bagaimana membaca buku itu bisa mengubah otak kamu, yang pada akhirnya akan mengubah diri kamu dan berdampak pada kehidupan kamu, I think kamu bakal mau untuk segera baca buku. Hai, nama aku Salva. Aku adalah founder dari Winners Community, sebuah komunitas yang bergerak untuk membantu kamu unleash your inner power and be a winner. Dan ini adalah alasan-alasan kenapa kamu harus membaca buku. Aku mau cerita dulu. I hope cerita ini relate di kamu. Dan kalaupun gak relate, ya at least ada hikmah yang bisa diambil. Karena di cerita ini, there's a reason why membaca itu menjadi penting. Oke, throwback ke masa lalu. Aku tuh dulu termasuk orang yang suka membaca buku. Even though most of them are fictions, but membaca buku is membaca buku. Oke, as I grow up, internet dan sosial media menjadi sangat berkembang. Dan saat ini, mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi mengenai apapun di internet dan media sosial. Dan somehow, ini membangun sebuah culture di mana beberapa orang menganggap bahwa it's unnecessary anymore to read books because kalau kamu pengen tahu soal sesuatu, kamu tinggal buka Google, kamu searching, atau kamu buka TikTok, kamu searching, dan on top of that ada AI. Kamu tinggal mengetik pertanyaan kamu di AI dan AI akan mencari jawabannya untuk kamu. Bahkan misalnya nih, kamu kepo mengenai sebuah buku. Let's say kamu kepo mengenai buku Atomic Habits. Instead of kamu pergi ke Gramedia, kamu beli bukunya, kamu bisa googling aja mengenai review buku Atomic Habits. Atau mungkin kamu bisa pergi ke YouTube untuk kupas tuntas buku Atomic Habits. Atau mungkin kamu bisa pergi ke TikTok untuk review singkat buku Atomic Habits. Yang pada akhirnya itu akan membuat kamu merasa bahwa oh, aku nggak perlu lagi baca buku ini karena toh aku udah tahu isi bukunya apa. Oke, di satu sisi kemudahan informasi ini, terutama di AI, dia akan sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi secara cepat. It saves time dan bisa jadi sangat efisien, terutama untuk kamu yang mungkin punya jadwal super padat dan butuh sesuatu dengan cepat. And that was exactly what happened to me. Ada kali ya sekitar 5 tahun belakangan ini tuh aku habisan membaca buku. Dari tahun 2020 sampai 2025, satu-satunya buku yang berhasil aku tamatkan hanyalah Atomic Habits. Aku pernah mulai untuk baca buku lainnya selain Atomic Habits, tapi tuh nggak pernah sampai selesai. Kalau berhenti di tengah jalan, karena kan distract, lost interest, and probably I just had a short attention span. Sampai akhirnya di penghujung tahun 2025, I start to think that there's something wrong with me. Kenapa kok aku jadi punya kualitas diri yang gak pengen aku inginkan? Kenapa kok kayaknya aku jadi punya short attention span ya? Mind you, aku bahkan waktu itu gak sanggup untuk nonton video panjang 5 menit di YouTube tanpa make it in double speed. Dan kalian tahu series yang ada banyak episodenya dan juga anime itu aku nggak sanggup nontonnya karena pasti aku nggak sabaran. Aku tuh kayak selalu ke distract dan merasa aku nggak bisa nyelesain nonton ini. This is too boring. Dan ternyata puncaknya adalah aku menyadari bahwa aku telah menjadi orang yang mudah menyerah. It's easy for me to give up on something that I need to do just because it's boring and it doesn't show result fast enough. Padahal tuh kayak aku baru komit ngelakuin hal itu tuh kayak 3 hari atau mungkin 5 hari atau mungkin seminggu. Tapi tuh aku akhirnya harus ngedrop hal tersebut karena mikir bahwa I can't do it. So I gave up on doing whatever it was. Dan aku jadi berpikir bahwa oh, this is the bad effect of social media, of kemudian informasi, of doom scrolling. Dan akhirnya pada tahun 2025 itu setelah 5 tahun aku nggak pernah beli buku, aku nggak pernah nyentuh buku selain Atomic Habits, aku bertekad untuk oke, kita beli sebuah buku. Fiction gak apa-apa, karena membaca guys. Dan kita komit untuk membaca buku setiap hari, even though itu cuma 1 page in a day. It's okay. Yang penting aku komit dulu untuk doing it every day. And so ya, aku beli buku ini. This is Bungo Stray Dogs light novel Volume 8 from Springer. It consists of more than 300 pages and everything is in English. Dan di awal-awal aku mulai membaca itu aku kayak berjuang sekali untuk mengalahkan rasa malas tersebut sampai akhirnya aku berhasil menamatkan buku tersebut dalam waktu 2 bulan. Mind you, dulu tuh aku bisa baca 1000 halaman dalam waktu 1 minggu. Jadi 300 halaman dalam waktu 2 bulan itu termasuk lama sebetulnya, but I think it is a good start. Dan dari situ aku bisa merasakan perubahan dalam hidupku. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai jadi sebenarnya kenapa kita harus baca buku dan bagaimana membaca buku itu bisa mengubah hidup kita. Guys, kita semua tahu bahwa semakin kita bertambah usia, itu akan semakin banyak mengalami penurunan fungsi-fungsi anggota tubuh. Badan kita menjadi semakin lemah, stamina berkurang, fungsi organ-organ kita mengalami penurunan, termasuk
otak kita. Semakin usia kita bertambah, ternyata fungsi kognitif dari otak kita itu semakin menurun. Daya ingatnya kurang, daya tangkapnya kurang, pemahamannya kurang, daya analisisnya pun melemah. It is like a natural phenomenon that will happen. Tapi guys, kalian tahu nggak kalau ternyata sekarang ini meskipun kita belum bertambah tua usianya, tapi otak kita bisa mengalami penurunan fungsi kognitif. Kok bisa? Like what I described you earlier, kalau di zaman sekarang itu mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi, terutama dari AI. Kita ini selalu disuapi informasi. It is easy for us nowadays to know about something. Bandingkan dengan dulu ketika AI was not a thing, dan untuk mencari informasi kita harus membuka satu persatu halaman di Google. Kalau itu dari blog, kita baca artikelnya, apakah dia menyimpan relevan informasi yang kita butuhkan. Kalau misalnya nggak ada yang kita butuhkan, kita cari lagi. Kegiatan itu meskipun sama-sama kita memanfaatkan kemudahan mencari informasi di internet, tapi ada daya analisis yang dipakai otak kita. Dan memang ada perbedaan besar antara hanya menerima informasi dengan membangun kemampuan berpikir. Masalahnya adalah ketika kita scrolling, baik itu di YouTube Short, TikTok, or maybe Instagram Reels, seringkali kita hanya menerima potongan-potongan informasi yang sifatnya cepat, singkat, dan instan. Saat kamu tanya AI, kamu bisa dapat jawabannya dalam waktu hitungan detik. Tapi seringkali proses berpikir panjang itu terlewati. Dan kalau misalnya ini jadi kebiasaan, otak kamu akan terbiasa untuk menjadi penerima jawaban. Dan bisa jadi fungsi kognitifnya akan berkurang. And here comes membaca buku. Saat kita membaca, kita tuh melatih fokus, menghubungkan ide, mencerna konsep, mempertanyakan sudut pandang, dan melatih otak kita untuk terbiasa dengan sesuatu yang kompleks. Karena saat kita terbiasa untuk mengkonsumsi informasi yang cepat, dibandingkan dengan proses mendalam seperti analisis, memahami konteks, atau menghubungkan ide, ketika kamu membaca, itu akan mengaktifkan beberapa fungsi kognitif. Attention, memory, language processing, reading comprehension, dan juga critical thinking. Dan sebuah studi mengatakan bahwa keterlibatan membaca yang konsisten, dia akan mengakibatkan peningkatan fungsi kognitif, termasuk verbal intelligence, comprehension, dan cognitive flexibility. Jadi, membaca itu kayak gymnya untuk otak. Makanya sebenarnya membaca tuh bukanlah sebuah kebiasaan kuno yang harusnya ditinggalkan. No, justru dia adalah sebuah habits yang bisa melatih otak yang harus kita pertahankan agar kebiasaan ini menjadi investasi jangka panjang. Karena otak yang dilatih akan mempunyai daya tahan kognitif yang lebih baik seiring dengan pertambahan usia. Oke, ini special note yang pengen kamu perhatikan. It's not like aku mengkampanyekan anti AI, jadi kayak sama sekali nggak boleh menggunakan AI atau mungkin tidak boleh mencari informasi di internet. No, it's just kalau kamu memutuskan untuk menggunakan AI atau menggunakan sosial media untuk mencari informasi, pastikan kamu tetap harus melalui proses berpikir. Jangan telan mentah-mentah informasi itu. Mungkin kamu harus analisis, atau mungkin kalau misalnya kamu menyusun tugas, kamu bisa menggunakan AI untuk brainstorming poin-poin apa yang harus ada dalam essay kamu, dan kamu sendirilah yang akan menyusun semua esainya agar proses belajar itu tidak terlewatkan. So, that's all. I hope ini bermanfaat. Until now, it's Salva, and I'll see you in the next videos. Bye-bye!